Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Muria Krisyanti Valentina dari Agroekoteknologi Angkatan 2020 kelas I dengan NIM akhir 123. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Lukman Hakim, dan dalam video ini saya akan menganalisis dan memberikan pendapat saya terhadap argumen Pak Rocky Gerung terkait dua video beliau dengan judul "Tak ada satupun sila dalam Pancasila yang berasal dari Indonesia" dan "Ateisme diizinkan oleh Pancasila". Sebelumnya, saya mohon maaf jika ada perkataan atau kalimat saya yang kurang berkenan, dan dengan besar hati saya menerima kritik, saran, maupun masukan dari saudara sekalian untuk menambah serta memperluas wawasan yang saya miliki. Pada video pertama yang berjudul "Tak ada satupun sila dalam Pancasila yang berasal dari Indonesia", saya setuju jika kelima sila dalam Pancasila seperti anak tangga dengan posisi tertinggi, yaitu sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dilanjutkan oleh sila-sila berikutnya. Nah, seluruh sila dalam Pancasila tidak dapat diubah karena hal tersebut tentu dapat mengubah esensi dan kedaulatan Pancasila sebagai dasar negara. Akan tetapi, saya kurang setuju dengan pendapat beliau terkait konteks Pancasila bukan berasal dari Indonesia. Sebab dalam perjalanan kehidupan bangsa ini, kelima sila yang terdapat dalam Pancasila sudah dihayati oleh masyarakat Indonesia dalam kesehariannya sejak pada zaman dahulu. Nah, dalam sila pertama, masyarakat Indonesia awalnya menganut apa yang disebut dengan animisme atau dinamisme. Akan tetapi setelah berkembangnya zaman, mereka mulai mengenal agama dan mengenal Tuhan. Kemudian pada sila kedua, seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai mengembangkan peradaban, ditambah lagi dengan mereka sudah mengenal adanya Tuhan, peri kemanusiaan, peri keadilan, dan hal lain yang berkesinambungan. Nah, pada sila ketiga, berdasarkan waktu dan perkembangan peradaban pula, maka terbentuk semacam perkumpulan-perkumpulan masyarakat yang kemudian semakin mempererat dan mempersatukan bangsa Indonesia. Begitupun dengan sila keempat dan kelima, hanya saja tersusun dan terciptanya Pancasila tersebut memang dikembangkan oleh para cendekiawan bangsa yang mengenyam pendidikan lebih tinggi pada saat itu. Nah, kelima sila dalam Pancasila seperti yang kita tahu sekarang, menurut saya sudah sangat proporsional dan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang berbudaya, dan seiring dengan berkembangnya peradaban, tentu saja pola pikir masyarakat juga ikut berkembang. Nah, menurut saya Pancasila memang berasal dari negeri kita sendiri, bukan berasal dari negara lain, karena memang semua aspek-aspek dalam sila Pancasila berkembang dari kebiasaan masyarakat Indonesia itu sendiri. Kemudian pada video beliau yang kedua dengan judul "Ateisme diizinkan oleh Pancasila", saya setuju dengan statement beliau bahwa kelima sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Dan saya juga setuju dengan pandangan beliau karena faith atau kepercayaan itu sifatnya vertikal, atau istilahnya hubungan antara manusia dengan Tuhan adalah hak dan urusan pribadi masing-masing. Akan tetapi pada konteks ateisme diizinkan oleh Pancasila, saya kurang setuju karena sesuatu dapat dikatakan sesuai dengan Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila jika hal tersebut tidak melenceng dari satu sila pun dalam Pancasila. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sila pertama membebaskan masyarakat Indonesia untuk memeluk agama atau kepercayaannya masing-masing. Akan tetapi dalam aliran ateisme, mereka tidak mempercayai adanya keesaan Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga menurut saya hal tersebut bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Nah, sekian pemaparan dari saya mengenai tanggapan saya terkait kedua video Bapak Rocky Gerung. Sekali lagi, apabila terdapat kesalahan kata atau kalimat, dengan sangat amat saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih.